Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum bittaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seakidah, segenap jamaah musalla Abadan Syakura, jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da Isya Perumahan Citra Indah, tanpa kecuali yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, manusia yang paling mulia dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, manusia yang paling agung diagungkan oleh Allah yang maha agung, paling tinggi derajatnya ditinggikan derajatnya oleh Allah yang maha tinggi. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa khatamun nabiyyin, pemulunya, pemimpinnya seluruh para nabi dan para rasul, dan penutup para nabi para rasul yang diutus oleh Allah ke alam dunia, yakni baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap menjaga kecintaannya kepada beliau, membuktikan kecintaannya, kesetiaannya kepada beliau dengan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, dengan menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mentaati segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaat terutama dari beliau dan oleh Allah diselamatkan dari azab pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dan keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama para sesepuh, orang tua kita, guru kita, kakak, adik kita, paman bibi kita, saudara-saudara kita. Kita doakan semoga mereka semuanya selama berada di alam kubur selalu berada dalam limpahan curahan rahmat kasih sayang Allah, selalu berada dalam maghfirahnya Allah,
selalu berada dalam ridhonya Allah, alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan, taman daripada taman-taman surga. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Manusia paling mulia Nabi kita Muhammad. Manusia paling agung Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Manusia paling tampan Nabi kita Muhammad. Paling nikmat memandang Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Paling indah paras wajahnya Nabi kita Muhammad. Paling bagus akhlaknya Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha
umatnya Nabi kita Muhammad ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muhtahimin nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun nabiyuna Mustafa min akrabil bashari nabiyuna Mustafa min ajmalis suwari maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama fuqaha, yakni para ulama ahli fikih, para ulama yang berkompeten di bidang ilmu fikih, bahwa salah satu di antara perkara yang menjadi syarat kita melakukan takbiratul ihram di dalam sholat, baik sholat yang hukumnya sunnah maupun sholat yang hukumnya wajib. Di antaranya diterangkan di dalam kitab-kitab fikih, yaitu wa ayyus mi'a nafsahu jami'a hurufiha. Nah, ini syarat, salah satu syarat melakukan takbiratul ihram. Wa ayyus mi'a lan yenta ngarungu aken yasi uwong nafsahu ing awake si wong jami'a hurufiha ing sakabehe pira-pira huruf iku tetep kang ana ing dalem takbiratul ihram. Maksudnya adalah ketika kita melakukan takbiratul ihram di dalam sholat kita, maka kita wajib memenuhi 16 persyaratan yang menjadi sahnya takbiratul ihram. Jadi
melakukan takbiratul ihram itu ada 16 syarat, di mana yang 16 syarat ini wajib dipenuhi. Secara disiplin ilmu, secara hukum fikih, apabila salah satu dari yang 16 syarat tersebut tidak dipenuhi, alias diabaikan, ditinggalkan, tidak dikerjakan, maka dapat mengakibatkan takbiratul ihram yang kita lakukan di dalam sholat menjadi tidak sah. Apabila takbiratul ihram di dalam sholat yang kita lakukan tidak sah, maka secara hukum otomatis sholat yang kita lakukan pun menjadi tidak sah. Kenapa demikian? Karena takbiratul ihram ini menurut seluruh para ulama fuqaha itu hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Takbiratul ihram ini merupakan rukun sholat yang kedua setelah niat. Yang pertama kan rukun sholat niat, yang kedua takbiratul ihram. Nah, apabila kita memenuhi 16 syarat dalam melakukan takbiratul ihram, maka secara hukum dapat dipastikan takbiratul ihram yang kita lakukan sah. Apabila takbiratul ihram yang kita lakukan tidak sah, maka sholatnya pun menjadi tidak sah, karena takbiratul ihram adalah merupakan rukun sholat yang kedua. Rukun itu kan ma wajaba fi'luhu wa harama tarkuhu. Pengertian rukun ya, itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan dan haram ditinggalkan. Seperti rukun sholat yang 17 itu semuanya wajib dikerjakan. Seperti rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, rukun haji yang 6, kemudian rukun puasa yang 3. Yang namanya rukun itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan, diabaikan, dilalaikan, tidak dikerjakan, mengakibatkan ibadah yang kita lakukan menjadi tidak sah secara disiplin ilmu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga telah diterangkan oleh para ulama fuqaha bahwa di dalam sholat, baik sholat nawafil atau sholat sunnah, terlepas dari apakah sholat sunnah yang mengerjakannya disunahkan berjamaah dan ataupun sholat sunnah yang mengerjakannya tidak disunahkan berjamaah, pokoknya sholat sunnah aja. Demikian pula di dalam sholat wajib, baik sholat wajib yang 5 waktu yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maupun sholat wajib yakni sholat yang dinajarkan, namanya sholat manjurah, maupun sholat wajib qadha. Nah, mengqadha sholat itu wajib. Dan ataupun kalau dalam mazhab Imam Hanafi sholat witir. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi witir itu wajib. Makanya para pengikut mazhab Imam Hanafi mereka diwajibkan witir. Kalau kita mah enggak, sunnah muakkadah. Mereka kalau enggak witir dosa. Jadi sholat wajib menurut mazhab Hanafi itu ada 6. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, witir. Kalau kita 5. Barangkali ada yang mau pindah ke mazhab Hanafi boleh tuh. Tiap malam wajib witir tuh. Kalau witir kentir itu. Iya. Para jamaah, nah
baik dalam sholat sunnah maupun dalam sholat wajib, ya. Itu melakukan takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Dan di dalam sholat takbir terbagi dua. Yang pertama, takbir hukumnya sunnah. Yang kedua, takbir hukumnya wajib. Apabila keduanya kita lakukan, takbir yang hukumnya wajib kita lakukan, juga takbir yang hukumnya sunnah kita kerjakan, maka takbir yang hukumnya wajib akan menjadi sempurna dan akan menambah pahala di dalam sholat yang sedang kita kerjakan. Adapun takbir yang hukumnya wajib namanya takbiratul ihram, takbir taharrum. Karena pengertian sholat sebagaimana diterangkan oleh para ulama ahli fikih di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab Kifayatul Akhyar, atau di dalam kitab-kitab fikih yang lainnya, pengertian sholat itu kan sebagaimana sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, sholat itu adalah aqwalun wa af'alun maksusatun muqtataatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan seperti bacaan takbiratul ihram, bacaan doa iftitah, bacaan Fatihah, bacaan surat sesudah Fatihah, bacaan tasbih di dalam ruku, bacaan zikir intikal ketika i'tidal, bacaan tasbih di dalam sujud, bacaan tasawuf awal, bacaan tahiyat akhir, bacaan atau ucapan salam sebagai penutup sholat. Jadi sholat itu adalah ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan wa af'alun dan perbuatan-perbuatan, seperti perbuatan ruku, perbuatan i'tidal, perbuatan sujud. Yang pertama perbuatan duduk di antara dua sujud, perbuatan sujud yang kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Ucapan-ucapan, bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang telah ditentukan oleh hukum syara', oleh hukum agama. Yang dimulai sholat itu bitakbir dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, muhtatamatun, dan sholat itu ditutup bitaslim dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itulah pengertian sholat, definisi sholat menurut ilmu fikih. Nah, jadi takbir yang hukumnya wajib namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram juga disebut takbir taharrum. Kenapa? Karena takbir ini dapat mengharamkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan di luar perbuatan-perbuatan, di luar ucapan-ucapan yang sudah ditentukan di dalam sholat. Apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan atau mengucapkan ucapan-ucapan di luar perbuatan ucapan sholat, sedangkan kita sedang dalam keadaan sholat sudah mengucapkan takbiratul ihram, maka menyebabkan sholat yang kita lakukan batal. Maka oleh karenanya takbir ini disebut takbiratul ihram, takbir taharrum. Artinya takbir yang mengharamkan melakukan perbuatan selain perbuatan sholat. Misalnya sedang sholat kita minum, boleh nggak? Hah? Nggak boleh, batal sholat kita, karena minum bukan pekerjaan sholat. Tapi kalau di luar sholat minum boleh nggak? Boleh, asal minumnya minum yang halal. Tapi kalau minum air kencing ini nggak boleh. Sekarang kan banyak orang minum air kencing nenek-nenek. Tapi pakai mereknya TKW, bir, itu air kencing nenek-nenek itu. Brandy, AO, Kamput, Magadon, Mandolin, topi miring, topi nyengsel. Itu kan air kencing nenek-nenek, najis. Kok diminum ya? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu takbiratul ihram hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ya nggak jadi sholatnya. Yang kedua, takbir yang hukumnya sunnah, itu ada di dalam sholat.
Bahkan takbir yang hukumnya sunnah ini jumlahnya lebih banyak daripada takbir yang hukumnya wajib. Kalau takbir yang hukumnya wajib, yaitu takbiratul ihram, cuma 1 kali di awal sholat doang. Tapi takbir yang hukumnya sunnah itu lebih dari 2, bahkan lebih dari 3 kali. Nah, takbir yang hukumnya sunnah yang ada di dalam sholat namanya takbir intikal. Takbir intikal artinya takbir perpindahan dari setelah selesai melakukan rukun sholat yang pertama menuju untuk melakukan rukun sholat berikutnya, kita disunahkan takbir. Contoh ketika kita selesai membaca Fatihah yang hukumnya wajib, kemudian selesai membaca surat sesudah Fatihah yang hukumnya sunnah, kan kita mau ruku tuh. Nah, maka kita disunahkan ketika mau ruku kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu fis samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, baca doa itu jangan pakai lagam kelamaan. Jangan begini, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, boleh dilagamkan kalau untuk puji-pujian menjelang maghrib, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam sholat jangan dilagamkan begitu. Ya, kalau dilagamkan keplak kepalanya. Apa-apaan lu? Action dalam sholat. Mentang-mentang kori lu. Gua juga kori Aquino. Biasa aja kalau sholat mah. Ini kadang-kadang ada imam baca Fatihah, baca surat setelah Fatihah dalam sholat dilagamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kelamaan tahu. Biasa aja kalau dalam sholat mah standar aja standar. Walaupun kori jangan dilaga-lagain. Standar aja kalau dalam sholat mah. Ini mentang-mentang kori. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam sholat bacaan Qur'annya baik Fatihah maupun surat setelah Fatihah itu nadanya nada lagamnya langgam murotal aja, murotal biasa aja. Nggak usah pakai lagu bayati, nggak usah pakai lagu sobah, hijajkah, hijajkur, kalkur, lagu nahawan, sikah, jiharkah, ros, nggak usah. Itu menanti aja kalau MTQ, jangan dalam sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah takbir-takbir yang tadi yang saya uraikan seperti mau ruku takbir, mau sujud takbir, mau melakukan duduk di antara dua sujud takbir, kemudian mau sujud yang kedua juga takbir. Nah, itu disebut takbir intikal. Itu hukumnya sunnah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke pokok bahasan. Syarat takbiratul ihram yang ke-12. Ini langsung ke-12 nih. Ke-1 sampai ke-11 saya lewat.
Yang ke-12, karena yang ke-12 ini banyak diabaikan, banyak dilalaikan, banyak tidak dilakukan. Mungkin faktor penyebabnya bisa jadi karena mereka nggak tahu, atau mungkin juga karena mereka malas. Nah, atau lagi sariawan. Nah, syarat takbiratul ihram yang ke-12 wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Orang yang melakukan takbiratul ihram itu wajib ucapan takbiratul ihramnya, ucapan Allahu Akbarnya wajib seluruh huruf-huruf yang ada dalam ucapan takbiratul ihram, seluruh huruf-huruf yang ada dalam ucapan takbir Allahu Akbar itu wajib semuanya terdengar oleh telinganya sendiri. Walaupun kita umpama sholatnya sendirian atau sholat munfarid, walaupun sholat yang kita kerjakan sholat qobliyah atau ba'diyah atau sholat-sholat sunnah yang lainnya, tetap walaupun sholatnya munfarid, walaupun sholatnya sendirian, walaupun sholat yang kita kerjakan sholat qobliyah atau ba'diyah atau sholat-sholat sunnah yang lainnya, tetap ketika kita mengucapkan takbiratul ihram wajib seluruh huruf yang ada dalam ucapan takbiratul ihram wajib terdengar oleh telinga kita sendiri. Jadi wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, agar hendaknya orang yang melakukan takbiratul ihram dia memperdengarkan ucapan takbiratul ihramnya untuk dirinya sendiri. Jadi kedengaran sama diri sendiri. Yang kedengaran bukan satu huruf dua huruf, tapi seluruh hurufnya. Di mana kita tahu bahwa jumlah huruf yang ada dalam takbiratul ihram berapa coba? Kelamaan, ada 8. Kelamaan dihitung dulu. Hamzah, lam, ha, hamzah, ha, ba, ro, 8. Kelamaan. Ada 8. Lafaz Allah itu 4 huruf. Hamzah, lam, ha. Alif, lam, sidah, patah, alam, patah, lah, domahu, Allahu. 4 huruf. Itu disebut lafzul jalalah. Lafaz keagungan, yaitu lafaz Allah. Allah itu adalah nama Tuhan Rabbul Alamin, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, la ilaha illallah. Allah itu nama Tuhan semesta alam. Allah itu nama Tuhan yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan seluruh isinya yang ada di langit, di bumi, dan yang ada di antara keduanya. Itu lafzul jalalah, lafaz keagungan. Kemudian lafaz akbar. Menurut keterangan dalam kitab Tambil Ghafilin, akbar di sini mengandung makna a'jam. Jadi akbaru ay a'jamu, artinya maha agung. Jadi Allah Akbar, kalau menurut keterangan dalam kitab Tambil Ghafilin itu artinya Allah yang maha agung. Tapi kebanyakan pada umumnya orang mengartikannya Allah maha besar. Nah, kalau kita mengartikannya Allah maha besar, kalau umpama di kemudian hari atau suatu waktu ada yang nanya sama kita, kita harus bisa menjawab Allah maha besar, kata kita. Terus ada orang nanya, besar apanya? Jawabannya gimana? Ayo. Nah, besaran dunia. Nah, kalau umpama kita mengartikan Allah Akbar artinya Allah maha besar. Kemudian umpama ada orang non-muslim nanya, kata kamu Tuhanmu Allah maha besar, Allahmu maha besar, besar apanya? Gimana penjelasan kita? Besar apanya? Bolehkah kalimat besar dinisbatkan kepada Allah? Ya seperti si Arya tuh, kalau saya bilang busnya males. Males, saya males. Si Arya kan nantang Allah. Mana Allahmu mana? Allahmu mana? Goblok lu.
Memang diri lu diciptakan sama siapa? Memang lu jadi sendiri apa? Itu udah murtad itu, nanya Allah. Itu kalau kita ngaji kitab Qatrul Gois, itu ada 4 pertanyaan yang haram ditanyakan kepada Allah. 1, aina Allah, di mana Allah? Itu nggak boleh ditanyakan itu. Yang kedua, Allah seperti apa? Kayak siapa? Nggak boleh. Allah bagaimana? Allah sedang apa? Nggak boleh. Coba ngaji kitab Qatrul Gois. Berarti ini si Arya nggak ngaji kitab Qatrul Gois ini. Masa nanya Allah? Mana Allah? Mana Allah? Nih aku Allah, nih aku Allah. Ketika aku berbuat baik, itulah aku Allah. Murtad nggak? Murtad ganggu Tuhan. Apa bedanya dengan Fir'aun sama Tuhan? Iya. Siapa itu yang begitu? Si Arya. Arya mana? Ya hanya itu. Ujung-ujungnya nangis mewek, ujung-ujungnya tangkap polisi. Sok jago. Nantang Habib Bahar. Tantang lu gua nih. Kesel gua. Lu punya ilmu apa? Kalau gua biar sama dia, gua nggak usah pakai tenaga, gua tiup aja. Buah mental dia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maaf, saya agak kesal dikit. Karena saya nggak terima kalau Tuhan saya dihina. Bapak-bapak terima nggak kalau Allah Tuhan kita dihina? Kalau bapak nggak merasa kesel, nggak merasa benci sama yang menghina Tuhan kita, itu perlu ditanyakan, masih adakah iman di hati bapak? Jangan-jangan imannya udah nggak ada. Tuhannya dihina, diam aja. Lah, Tuhan itu segala-galanya buat kita, dan yang memberi segala-galanya. Kita punya istri aja, istri kita dihina, marah nggak? Itu baru istri. Coba saya tanya, pemberian istri kita kepada kita dengan pemberian Allah, kita lebih banyak mana? Dan nggak bisa dibandingkan. Masa ketika istri kita dihina kita marah, tapi Allah kita dihina kita marah? Kita marah. Iya. Hilang ngantuk gitu. Sengaja biar nggak ngantuk. Lah kalau nggak marah, itu perlu dipertanyakan itu. Masih adakah iman di hatimu? Jangan iman udah dijual tuh. Udah digadein. Mau dibela lagi. Allah Akbar. Sok jago nantang Tuhan, ujungnya mewek loh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahu Akbar menurut keterangan dalam kitab Tambil Ghafilin itu mananya ayat Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Tapi kalau kita ditanya Allah Maha Besar, kemudian kita ditanya besar apanya, kita harus mampu menjelaskan. Cukup jawab besar kekuasaannya, besar keagungannya, besar segala-galanya. Tapi besarnya Allah bukan besar yang dinisbatkan kepada manusia. Karena Allah bukan manusia, manusia juga bukan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Allah nggak bisa dibanding-banding. Allah maha segalanya, maha sempurna. Itulah akidah kita. Kita jangan kalah ngomong, jangan kalah debat, jangan kalah adu argumentasi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang wajib udah lewat. Nggak kerasa ya. Waktu berlalu begitu cepat. Pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Keburu mati, dosa belum terampuni. Keburu mati, sementara bekal untuk dibawa ke akhirat belum sih. Ya, kan khawatir seperti itu, ngeri. Itu namanya nekat itu. Perjalanan begitu jauh, iya tanpa bekal itu nekat namanya. Ibarat orang mau ke Surabaya nggak bawa duit 10.000 pun, nekat itu. Belum tentu nyampe, udah jelas bilang satu jalan itu. Kelaparan bisa loh. Surabaya masih di Indonesia. Ya. Mungkin di dunia gampang nggak bawa duit bisa nge-BM. BM. Tapi sekarang mau nge-BM mobil apa sudah? Udah gitu ke sana kita belum tahu akhirat seperti apa, keadaannya bagaimana belum tahu. Aduh, ngeri juga kita.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang wajib dalam takbiratul ihram itu ucapannya. Ucapan Allahu Akbar. Sementara yang lainnya itu status hukumnya sunnah untuk menyempurnakan takbiratul ihram. Maka didukung, ditunjang dengan perkara-perkara sunnah yang ada dalam takbiratul ihram. Seperti kata Nabi, apabila engkau bertakbir, maka angkatlah kedua tanganmu sejajar dengan kedua bahumu. Nah, itu mengangkat kedua tangan pada waktu takbiratul ihram dan ataupun pada waktu takbir intikal itu status hukumnya sunnah. Jadi kalau kita takbir mengangkat kedua tangan harus sesuai dengan hadis Nabi, di mana dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Umaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, bahwa kata Nabi, apabila engkau bertakbir maka angkatlah kedua tanganmu hajwa mangkibaihi, sejajar dengan kedua bahumu. Tapi jangan salah paham. Nah, yang sejajar dengan kedua bahu kita itu bukan ujung jari, bukan begini. Nah, ini kan sejajar tuh. Nah, kalau begini berarti Allah. Nah, ini posisinya posisi seperti orang mau mendorong mobil mogok. Nah, jadi yang sejajar itu bukan ujung jari, tapi pangkal telapak tangan. Ini kan pangkal telapak tangan nih. Ini ujung telapak tangan. Ini pangkal jari. Ini ujung jari. Jadi yang sejajar ini. Nah, sehingga ujung jempol itu bersejajaran dengan pentil daun telinga. Dan ujung jari kanan dan kiri yang 4 masing-masing itu sejajar dengan pucuk daun telinga. Nah, ini sunnahnya begini. Itu diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in. Udah juga sama. Hah? Muslimat sama juga. Sama, tapi agak gini kalau agak gini nih. Jadi jangan gini. Kan perbedaan praktek sholat laki-laki dan perempuan itu perbedaannya, kalau laki-laki serba renggang, berdirinya renggang tuh, antara telapak kaki kanan kiri renggang, kontrol sipir satu jengkal, tapi jangan ngejar kaki kayak orang. Kayak orang dikejar, diinjak. Orang tersebut kayak begini, diinjak lagi kejar. Lu mau sholat mau main mando? Pernah saya itu lagi sholat di samping saya kayaknya orang salafi. Kan saya orangnya belian ya, diinjek kelingking jari saya kaki, saya akan beli. Ya udah saya tarik pelan-pelan. Nah, udah berhenti dulu, saya angkat ke atas, ganti dia yang saya injak. Tapi saya tekan dulu. Tekan, biar dia tahu rasa seperti apa enaknya diinjak. Begitu selesai dia liatin saya aja. Dalam hati saya kan, lu mau marah yuk, dia mau gua. Cuma liatin aja nggak berani marah dia. Oh dia marah, saya lebih marah lagi ya. Orang. Itu pernah saya ngalami itu di KSP setelah ngajar ibu-ibu, pengajian ibu-ibu. Nah, para jamaah, jadi kalau laki-laki serba renggang, kakinya renggang. Kalau perempuan rapat, termasuk angkat tangan juga nggak begini, harus rapat. Nah ini, termasuk pada waktu sujud dan seterusnya lah, gitu. Perbedaan praktek sholat antara kaum Adam dengan kaum Hawa. Nah, para jamaah, kemudian menurut keterangan dalam Fathul Mu'in, itu jari jemari tangan kanan kiri yang 10 itu dibuka, jangan dirapatkan, dibuka, tapi dibukanya taprikon wasaton, direnggangkan dengan merenggang yang sederhana. Jadi sepantasnya aja dah, serileksnya, seenaknya lah, nggak usah begini banget, nggak usah. Allah, nggak usah, ngapain gini? Udah biasa aja, biasa, rileks aja, enak. Kemudian, nah ini kesunahan-kesunahan pada waktu melakukan takbiratul ihram, supaya takbiratul ihram yang hukumnya wajib, yang kita kerjakan menjadi sempurna, maka didukung dengan mengerjakan kesunahan-kesunahannya. Kemudian qasun najori ila makani sujud. Pada waktu takbiratul ihram, kita disunahkan memusatkan pandangan kedua mata ke tempat sujud. Jadi begini, sebelum kita takbiratul ihram, kepala kita merunduk ke tempat sujud. Nah, pada waktu kita mengucapkan takbiratul ihram berbarengan dengan mengangkat kedua tangan, itu kepala diangkat. Allah. Awalnya begini. Usolli. Awalnya melihat tempat sujud. Usolli faradhul isya'i al barakati mustaqbil qiblati
adaan makmuman lillahi ta'ala. Allah. Lagi ini. Dan telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Sunnah itu. Jangan begini, jangan Allah. Jangan begini. Ini ke kiblat enggak? Enggak. Telapak tangan kiblat enggak? Enggak. Telapak tangan kanan menghadap ke pipi kanan. Telapak tangan kiri menghadap ke pipi kiri. Nah, ini enggak sunnah namanya. Nah, itu. Jadi dalam takbiratul ihram yang wajib adalah ucapan Allahu Akbar. Selain itu, hukumnya sunnah. Apabila perkara-perkara yang sunnah kita lakukan pada waktu kita mengerjakan takbiratul ihram, maka itu faedahnya, kegunaannya, manfaatnya, fungsinya dapat menyempurnakan takbiratul ihram yang kita lakukan yang hukumnya wajib. Sehingga ada pepatah mengatakan, atimul faraid bin nawafil. Sempurnakan yang wajib dengan mengerjakan yang sunnah. Ibarat makan nih. Makan yang wajib apa? Nasi. Itu wajib. Nah, supaya makannya sempurna, datang sop Ayam. Datang sop Sapi. Sop kaki sapi. Datang opor ayam. Datang sate. Datang lalapan jengkol, pete, gambas. Datang sambal, datang kerupuk. Supaya makan sempurna. Nah, kalau urusan isi perut aja kita mati-matian, banting tulang peras keringat pergi pagi pulang sore supaya bisa makan sempurna, urusan perut yang ujung-ujungnya pasti masuk ke toilet, ke cepiteng. Kita luar biasa mati-matiannya. Kenapa kita tidak berjuang untuk menyempurnakan ibadah kita? Yang jelas itu bakal kebawa ke akhirat. Coba kalau tai kebawa ke akhirat enggak? Nah, ini ngomong kira-kira jelas ini ngomong. Ya jelas, tinggal diamalkan doang udah. Cuma bagaimana mungkin ibadah sholat atau ibadah yang lainnya yang kita kerjakan akan kita sempurna kalau kitanya bodoh dalam agama. Makanya wajib ngaji. Ya ujung-ujungnya cari ilmu. Sholat. Makanya saya khawatir kalau orang rajin ibadah, rajin sholat tapi nggak pernah cari ilmu. Khawatir. Sungguh akan menyesal di hari kiamat nanti. Ada kesempatan tidak mau hadir ngaji. Sungguh akan menyesal di hari kiamat nanti. Ada kesempatan tidak mau thalabul ilmi. Dia akan celaka, hidupnya akan sengsara, amalnya sia-sia, dimasukkan ke neraka. Naudzubillah min. Demikian oleh karena sudah jam 9 lewat 19 menit ya. 21. Lewat 21. Di saya mah 22 lewat 15 menit. Gak apa-apa deh, beda menit sama temannya tuh. Cukup barangkali apa yang kita kaji, yang kita bahas ilmu fikih dalam taklim malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan ya kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah, duduk di majelis ilmu, sehingga manakala meninggal dunia semoga dengan barokah istiqomah duduk di pengajian kita semuanya nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an wa hidayah. Rabbana zidna malan mubarakan yakfina li ta'atika. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana wazira min ahlina waj'alna lil muttaqina imama waj'alna minal muqina fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna halawatal iman. Allahumma rzuqna halawatal iman. Allahumma rzuqna halawatal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi